Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Rizky dengan NIK 3114 Di sini saya akan membahas tentang emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Di zaman yang semakin berkembang dan modern ini membawa perubahan yang besar dalam tatanan sosial, termasuk dalam hal peran dan posisi perempuan di masyarakat. Isu emansipasi wanita dan kesetaraan gender menjadi topik hangat yang terus diperbincangkan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pekerjaan hingga peran dalam kepemimpinan. Namun di tengah perjuangan tersebut masih banyak terjadi kesalahpahaman dan bahkan penolakan yang mengatasnamakan budaya maupun agama. Sebagai kalangan yang masih menganggap bahwa peran perempuan harus terbatas pada ranah domestik, sementara ruang publik adalah wilayah dominan bagi laki-laki. Padahal, jika ditelaah secara mendalam, ajaran agama khususnya Islam justru memberikan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan dan mengakui hak-haknya dalam berbagai aspek. Islam memperjuangkan keadilan gender bukan menambahkan peran secara mutlak, melainkan menempatkan laki-laki dan perempuan sesuai dengan tanggung jawab secara. Apa sih kesetaraan gender dan emansipasi wanita? Jadi, emansipasi wanita adalah proses pembebasan perempuan dari berbagai bentuk penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilannya, membatasi peran serta mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Nah, untuk kesetaraan gender itu sendiri, yaitu kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki akses, peluang, dan perlakuan yang sama dalam seluruh aspek kehidupan. Ini berarti tidak ada pembatasan atau perbedaan berdasarkan jenis kelamin, baik dalam hukum, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Selanjutnya, gimana sih pandangan Islam terhadap emansipasi wanita dan kesetaraan gender? Sebenarnya Islam mengajarkan prinsip keadilan dan musyawarah kesetaraan dalam perlakuan terhadap laki-laki maupun perempuan yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqna min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul alim. Dan An-Nasr ayat 97 yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falahu siyanahu hayatan thayyibatan wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Subhanallahul adzim. Dalam surat tersebut, Allah menegaskan bahwa keutamaan seseorang tidak terukur dari jenis kelaminnya, melainkan dari ketakwaannya dan amal solehnya. Dan Islam memberikan tempat khusus memuliakan makhluk luar biasa yang bernama wanita. Islam menempatkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan wanita sehingga keimananlah yang mampu membedakan derajat keduanya. Islam mendukung emansipasi wanita dan kesetaraan gender selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Islam tidak menghapus peran alami antara laki-laki dan perempuan, tetapi mendorong keduanya untuk bekerjasama secara setara dalam mewujudkan masyarakat yang adil. Peran perempuan dalam masyarakat menurut berbagai agama itu sendiri yaitu seperti yang dicontohkan pada tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah Islam seperti Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, dan Fatimah Az-Zahra, menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya aktif dalam ranah domestik tetapi juga dalam dakwah, pendidikan, bahkan peran sosial politik. Tantangan dan hambatan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai agama. Tantangan utama dalam mewujudkan kesetaraan gender menurut nilai Islam adalah adanya kesalahpahaman terhadap ajaran agama. Faktor biologis juga seperti menstruasi, kehamilan, dan menyusui sering dianggap sebagai penghambat perempuan untuk berperan di ruang publik. Padahal Islam memandang kondisi tersebut sebagai bagian yang istimewa.